Kalau ada berita perusahaan kena bencana, biasanya investor langsung panik jual kan? Nah, tapi investor pinter itu justru mikir, ini beneran akhir dari segalanya atau jangan-jangan ada peluang tersembunyi. Hari ini, kita bakal bedah kasusnya PT Indokorsa atau BRAM. Kita mau lihat, di balik krisis banjir yang mereka alami, ada nggak sih nilai yang nggak dilihat sama pasar? Nah, ini dia. Judul berita yang bisa bikin investor manapun deg-degan. Tutup pabrik, keadaan kahar. Wah, ini kata-kata horor buat pemegang saham kan? Artinya apa? Produksi mandek, masa depan nggak jelas. Reaksi normalnya? Jual, lepas barang. Tapi kita nggak bakal berhenti di situ aja. Investor sejati itu harus gali lebih dalam. Biar dapat gambaran utuhnya, kita harus lihat gimana BRAM menghadapi bencana ini. Yuk kita bedah kronologinya bareng-bareng. Lihat deh timelinenya. 4 Maret bencana datang, produksi stop total. Tapi, lihat seberapa cepat mereka bangkit. Di akhir bulan yang sama, udah mulai produksi lagi sebagian. Dan puncaknya, di bulan Juni, cuma 3 bulan loh. Lini produksi utama mereka udah normal lagi. Ini bukan untung-untungan, ini bukti manajemen yang jago banget ngadepin krisis. Oke, operasionalnya emang cepat pulih. Tapi, dampaknya ke kantong perusahaan gimana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin ngeri para investor. Laporan keuangannya. Siap-siap ya. Pertama, pendapatan. Anjlok hampir setengahnya, minus 44,4%. Ya iyalah, pabriknya berhenti, nggak ada barang yang dijual, nggak ada duit masuk. Logis. Berikutnya, kita lihat EBITDA. Gampangnya, ini tuh kayak napasnya operasional perusahaan. Dan angkanya terjun bebas lebih dari 94%. Ini pukulan telak banget. Jantung profitabilitas mereka kayak sempat berhenti berdetak. Dan ini dia puncaknya. Laba bersihnya nggak cuma turun, tapi jungkir balik jadi rugi. Minus 120%. Angka ini udah pasti bikin investor manapun kabur. Jadi, intinya apa? Perusahaan yang biasanya cuan, sekarang rugi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ini titik terendahnya. Banyak analis udah pasti nyoret BRAM dari daftar pantauan mereka. Tapi, buat kita, disinilah investigasi yang sebenarnya baru dimulai. Oke, kita udah lihat sisi kelamnya, angka-angka merahnya. Sekarang, saya mau ajak Anda buat mikir kayak investor veteran. Kita harus lihat lebih dalam, lewatin angka-angka jelek di permukaan itu. Ayo, kita gali apa sih kekuatan tersembunyi BRAM selama krisis ini. Nah, ini dia game changernya. Lihat perbandingannya. Kerugian langsung karena kerusakan akibat banjir itu tercatat sekitar 1,87 juta dolar. Tapi lihat angka di kanan. Klaim asuransi yang cair itu 11,49 juta dolar. Gede banget selisihnya. Ini nggak cuma nutupin rugi, tapi malah dapat uang kaget. Ini bukti nyata manajemen risiko yang luar biasa. Terus, artinya apa buat kita sebagai investor? Artinya, BRAM bisa benerin pabriknya, bisa pulih total, tanpa perlu ngutang sepeser pun. Mereka nggak ngegadekan masa depan buat nyelamatin hari ini. Ini bedanya perusahaan yang kokoh sama yang rapuh. Dan ini buktinya. Lihat rasio utangnya. DER-nya cuma 0,21 kali. Rendah banget. Jauh di bawah rata-rata industrinya. Neraca yang sehat dan konservatif inilah yang jadi sabuk pengaman mereka pas kena guncangan sekeras ini. Kekuatan lainnya, komitmen mereka ke kita, para pemegang saham. Coba lihat, dividennya nggak pernah absen 10 tahun terakhir. Ini sinyal kuat buat saya. Artinya 2 hal. 1, bisnis mereka itu mesin kas yang konsisten. 2, manajemennya benar-benar peduli sama investornya, bahkan pas lagi susah sekalipun. Oke, jadi sekarang kita paham ya, di balik laporan keuangan yang merah merona itu, ternyata fundamentalnya kuat banget. Nah, sekarang waktunya kita ngerjain PR sebagai value investor. Kita coba hitung, harga sahamnya sekarang ini kemahalan atau kemurahan. Kita pakai jurus paling dasar tapi ampuh, price to book value atau PBV. Gampangnya gini, rasio ini ngebandingin harga saham di pasar sama nilai aset bersih perusahaan. Kalau angkanya di bawah 1, artinya kita bisa beli perusahaan ini lebih murah dari nilai aset realnya, kayak dapat diskon gitu. Dan ini datanya per Maret 2026. BRAM punya PBV 0,55 kali. Artinya apa? Pasar ngehargain perusahaan ini cuma setengah dari nilai bukunya. Bayangin, Anda beli aset Rp10.000 cuma dengan harga Rp5,500. Kalau dibandingin sama kompetitornya, jelas BRAM ini kelihatan murah banget dari kacamata nilai aset. Sekarang kita lihat nilai intrinsik.
Ini itu perkiraan harga wajar perusahaan, bukan berdasarkan gosip pasar, tapi berdasarkan kemampuan dia ngehasilin duit ke depan. Dan di sini kita lihat ada gap atau kesenjangan yang menarik. Harga di pasar 4.500, tapi nilai wajarnya seharusnya di 5.134. Jadi kesimpulannya gimana? Pasar lagi jual murah, Bram. Diskon 45% dari nilai asetnya dan diskon 12% dari potensi pendapatannya. Nah, sebagai value investor, diskon inilah yang kita cari-cari. Ini yang namanya margin of safety. Ada ruang buat untung, sekaligus bantalan kalau ada apa-apa. Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan terpenting. Setelah lihat semua data ini, Bram ini sebenarnya harta karun yang nggak dilihat orang, atau jangan-jangan ini cuma jebakan Batman, saham murah yang bakal terus murah. Mari kita timbang. Oke, kita rangkum sisi positifnya, skenario bull-nya. Kenapa ini peluang? Pertama, valuasinya murah banget. Kedua, keuangannya super sehat, utangnya kecil. Ketiga, manajemennya udah terbukti tangguh. Keempat, dividennya gede dan rutin. Ini paket komplit yang kuat banget. Tapi, investor cerdas itu harus lihat dua sisi. Apa risikonya? Skenario bear-nya. Pertama, laporan keuangan 2025 itu jelek, nggak bisa dipungkiri. Kedua, kalau ekonomi global lesu, permintaan ban bisa turun. Ketiga, harga bahan baku bisa naik turun dan ngaruh ke profit. Dan terakhir, pasar mungkin butuh waktu lama buat move on dari kerugian tahun 2025 itu. Jadi, gimana? Keputusannya kembali ke Anda. Intinya, kerugian karena banjir itu kejadian satu kali, ya kan? Bukan karena bisnisnya jelek. Fundamentalnya jelas-jelas kuat. Pertanyaannya sekarang simple. Apakah Anda cukup sabar untuk nunggu sampai pasar sadar nilai asli saham ini? Analisis ini udah kasih kerangkanya. Langkah selanjutnya ada di tangan Anda.